Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pasal Undang-Undang Kepramukaan dari 17 ke 31. Pasal 17 yang berisi 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga didik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. 3. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Lalu yang keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kuartir nasional. 5. Evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh pusat pendidikan dan pelatihan nasional yang dibentuk oleh kuartir nasional. Lalu pasal 18.1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan suatu pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. 2. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. 1. Sertifikat terbentuk, tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. 2. Kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Yang ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan pada tingkat nasional. Pasal 20. 1. Gerakan pramuka bersifat mandiri dan sukarela dan non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas 1. Gugus depan, dan kuartir. Pasal 21. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. 22. Pasal 22. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagai dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan normal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas, kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lainnya. Pasal 13. Kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Pasal 24. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25. 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk cabang. Pasal 26. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. 27. Pasal 27. 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terkait dengan jabatan publik. Pasal 28. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan suatu organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Lalu isi pasal 23 yang kedua adalah kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk pertanggungjawab organisasi. B. Pemilihan dan penetapan pengurusan organisasi kuartir ranting. Dan C. Menetapkan rencana kerja organisasi. Pasal 12 berisi 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten kota. 2.
2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk bertanggung jawab organisasi. B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang. Dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30 berisi 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan pramuka di provinsi. 3. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Bertanggung jawab organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Lalu pasal 31 yang berisi 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkungan nasional. 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dan melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Begitulah penyampaian pasal dari 17 sampai 31. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.